Ia pun mencoba pergi dari sana namun dicegah dan berakhir di beng-beng Boris serta Igor. Вадим, скажи им. Остынь, расслабься. Домой пойдешь к бабушке, дедушке. Kehormatannya yang hilang tidak bisa dibeli lagi. Kejadian hari ini tentu akan membekas selamanya di benak Katya. Kakeknya yang bernama Ivan menenangkan sang cucu. Ia melihat ada bercak darah serta lebam di paha Katya. Ia pun menanyakan asal luka tersebut. Di awal cerita kita diperlihatkan gadis cantik bernama Katya yang merupakan cucu si kakek. Katya ini adalah satu-satunya keluarga yang mengurusi kakek sementara ibunya sudah lama tidak pulang dari luar negeri. Di perjalanan pulang, ada 3 pemuda bernama Boris, Igor, dan Vadim tiba-tiba memanggil Katya setelah melihatnya memakai pakaian serba merek teng-teng alias ketat. Igor dan Vadim yang merupakan teman sekampus Katya segera mendatanginya. Mereka berdua mengajak Katya untuk minum-minum di apartemen mewah milik Boris sekaligus merayakan ulang tahunnya. Ajakan mereka sempat ditolak Katya, sehingga mereka berdua akhirnya berlutut. Katya yang tidak enak mau tidak mau mengiyakan ajakan Igor dan Vadim. Di apartemen itu, Katya diperkenalkan pada Boris yang merupakan pengusaha muda yang sukses. Boris segera menyuguhi Katya dengan miras yang dituangnya ke dalam botol tanduk bagong. Sementara para cowok minum pakai gelas segede titik Upin Ipin. Mereka semua pun bersulang, dan Katya yang polos mentotor minuman itu tanpa perasaan takut dibungkus. Sehabis itu, ia diminta Boris untuk menyanyikan lagu Baon Cikadap di hari ulang tahunnya. Di saat ia bernyanyi, diam-diam Igor mencampur minuman Katya dengan obat tetes mata. Lagi-lagi Katya meneguk minumannya sampai tak tersisa, dan itu membuatnya pusing. Что-то мне нехорошо. Melihat Katya yang teler, Vadim menawarkan diri untuk mengantarnya pulang, tetapi malah dimarahi Boris. Disinilah Katya baru sadar jika para pria ini memiliki maksud jahat. Alhasil ia pun mencoba pergi dari sana namun dicegah dan berakhir di beng-beng Boris serta Igor. Вадим, скажи им. Остынь, расслабься. Домой пойдешь к бабушке, дедушке. Sedangkan Vadim yang melihat kelakuan temannya hanya bisa menyesal karena telah mengajak Katya ke sini. Sesudah mereka selesai, Katya akhirnya diperbolehkan pulang sambil diberi uang yang banyak oleh Igor. Uang itu segera Katya buang. Karena bagaimanapun juga, kehormatannya yang hilang tidak bisa dibeli lagi. Kejadian hari ini tentu akan membekas selamanya di benak Katya. Di saat kakeknya yang bernama Ivan menenangkan sang cucu, ia melihat ada bercak darah serta lebam di paha Katya. Ia pun menanyakan asal luka tersebut, yang dijawab kalau ini akibat dari perbuatan zalim tetangga mereka. Katya pun segera diantar oleh sang kakek ke kamarnya. Tetapi ia malah mengurung diri di kamar mandi. Lama-kelamaan kesabaran Ivan mulai hilang dan berniat akan menghajar para pemuda itu. Akan tetapi saat ia hendak menuju apartemen, Ivan dicegah oleh tetangganya yang bernama Roman. Di situ Ivan bercerita tentang kejadian mengenaskan yang menimpa sang cucu. Roman meminta agar Ivan segera membawa Katya visum. Si kakek pun meminta bantuan tetangganya itu supaya membujuk Katya keluar dari kamar mandi. Lantas Roman yang selaku polisi langsung memberitahu jika Katya sudah menghilangkan bukti dengan cara mandi. Walau begitu, Roman berjanji akan segera memproses ini dan meminta Ivan untuk menenangkan diri. Kejadian naas yang menimpa Katya segera Roman sampaikan pada kaptennya. Para polisi pun menggerebek apartemen Boris. Пацан, ты куда воду льешь? Насилие, статья 131 УК РСФСР. Mereka menemukan spray dengan bercak darah yang bisa dijadikan bukti kuat. Kemudian sang kapten menginterogasi mereka satu persatu. Tak lama berselang, datang ayahnya Vadim yang bernama Nikolai. Sebagai kolonel dan kapolda di situ, Nikolai meminta supaya mereka dibebaskan, terutama Vadim. Baginya, insiden ini hanyalah fitnah yang dibuat pada Vadim untuk mencemarkan nama baik Nikolai. Sudah jelas baginya jika Katya itu datang ke sini bukan karena dipaksa, melainkan memang untuk menservis mereka. Alibi itu tentu dibantah si kapten karena bukti berkata lain. Melihat watak si kapten yang susah diajak kompromi, Nikolai pun mengancam akan memindahkan si kapten ke wilayah terpencil apabila Boris dan kawan-kawan terbukti tidak bersalah. Namun si kapten yang menjunjung tinggi keadilan tidak menghiraukan atasannya dan membawa para pemuda ke penjara. Ancaman itu rupanya tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab di pagi harinya, si kapten langsung ditempatkan ke wilayah lain.
Sementara para pemuda tak berakhlak dibebaskan. Di tempat lain, Ivan kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Di circle-nya ini, Ivan amat dihargai sebab ia terkenal sebagai pemain catur yang handal. Bahkan lawannya saja dapat dengan mudah dikalahkan walau sudah dibantu bapak-bapak komplek lain. Di perjalanan pulang, alangkah terkejutnya ia saat melihat para pemuda tengah minum-minum seperti tidak terjadi apa-apa. Ivan pun terus menatap mereka dengan heran sehingga membuat Boris risih. Lantas ia menanyakan apa yang sedang dilihat tua bangka sepertinya. Yang dijawab Ivan bahwa di hadapannya ada iblis yang menyamar jadi manusia. Alhasil si kakek pun diusir. Ketika sampai di rumah, Ivan segera memberitahu bahwa Katya harus melapor polisi. Akan tetapi Katya malah memarahi kakeknya sebab ia tidak mau kasus yang dialaminya diketahui orang lain. Ia ingin menghindari stigma cewek murahan dari tetangganya. Ivan pun segera meminta maaf karena ia telah terlanjur memberitahu yang lain. Untuk sekarang, Katya lebih baik mempersiapkan diri untuk melapor ke polisi. Keesokan harinya, Ivan dan Katya pun datang ke kantor polisi. Di sana, Katya menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Namun si penyidik yang telah disogok oleh Nikolai malah mempermalukan Katya dengan menganggapnya sebagai pelaku. Tak hanya itu saja, Katya juga diberondong pertanyaan hina yang menjatuhkan martabatnya sebagai wanita. Seperti mempersalahkan pakaian yang ketat, Katya yang mudah tergiur minuman keras, sampai beberapa kali Katya telah melakukan open BO. Di mata si penyidik, Katya ini tak lebih dari gadis murahan yang doyan mempinjolkan lubangnya. Perbedaan Katya dengan gadis murahan lain adalah dirinya tak tahu diuntung karena setelah dibayar, dia malah menyalahkan konsumen. Apalagi Boris, Igor, dan Vadim ini datang dari keluarga terhormat, jadi tidak akan ada yang percaya dengan cerita versi Katya. Semua tuduhan itu membuat hati Katya hancur lebur, sampai ia kehilangan kata-kata. Padahal Katya sendiri sudah memberanikan diri untuk speak up. Tetapi memang begitulah kejamnya standar ganda, di mana wanita sebagai korban akan dianggap murahan, sementara pria yang menjadi pelaku akan dicap perkasa. Akhirnya Katya pun mengurungkan niat karena percuma saja melapor kalau penegak hukum tidak bisa melindungi rakyatnya. Apalagi sebelumnya para polisi saling menyingkirkan seperti di negeri impian. Mengetahui kepolisian yang tidak bisa diandalkan, Ivan segera mendatangi kejaksaan dengan harapan semua penghargaan yang ia dapat sewaktu jadi tentara bisa membantu kasus yang menimpa Katya. Akan tetapi jaksa tersebut menolak. Dengan alasan bukti dan fakta mengatakan bahwa cucunya itu memang menawarkan diri untuk digilir demi uang. Hukum yang bobrok ini membuat Ivan tak kuasa lagi menahan frustasinya. Ia menghardik jaksa dengan bilang kalau harga dirinya lebih rendah daripada pelacur karena telah memperjualkan keadilan demi uang yang tidak seberapa. Betapa malunya Ivan setelah mengetahui kalau bangsa yang ia bela dulu tak lagi dipimpin oleh singa, melainkan oleh babi-babi yang rakus. Hukum yang tak lagi bisa diandalkan membuat kebarbaran dalam diri Ivan bergejolak. Satu-satunya cara supaya para pemuda bisa diadili adalah dengan menghukum mereka dengan caranya sendiri. Walau begitu, Ivan kebingungan karena dia membutuhkan uang untuk mengeksekusi rencananya. Alhasil si veteran perang pun menjual rumahnya yang ada di kampung dengan harga yang murah. Sehabis itu ia pulang dan mendapati amplop berisikan banyak uang. Ivan segera menanyakan siapa pemberi amplop pada Katya. Di situ Katya menjawab jika amplop itu diberi Nikolai. Anggap saja ini itikat baik si Kapolda korup yang ingin meminta maaf atas perbuatan sang anak. Ivan tak habis pikir, kenapa Katya mau menerima uang itu? Karena ini sama saja mengiyakan jika dirinya merupakan wanita bayaran. Lantas Ivan pun segera mendatangi rumah Nikolai untuk mengembalikan uang itu. Ketika sedang makan siang, terlihat kondisi Katya sekarang sudah agak membaik. Berbanding terbalik dengan Ivan, tekadnya membalaskan dendam pada orang-orang yang telah menodai sang cucu semakin bulat. Alangkah beruntungnya Ivan ketika Katya memberitahu bahwa ada salah satu tetangga yang menitipkan kunci apartemen karena ia akan pergi keluar kota selama 3 minggu. Ivan menyadari jika apartemen tetangganya itu berseberangan dengan apartemen Boris sehingga cocok dijadikan tempat untuk mengeksekusi rencananya. Ditambah lagi tetangganya itu memiliki burung yang nanti digunakan Ivan untuk memperlancar misinya. Beberapa hari kemudian, Ivan pergi ke Moskow untuk membeli senjata tanpa sepengetahuan cucunya.
Ia pun mendatangi salah satu stand yang ternyata menjual senjata selundupan dan meminta si pedagang agar dicarikan sniper. Pria itu lalu membawa Ivan kepada bosnya yang merupakan sama-sama veteran. Awalnya sang bos tidak mau menjual sniper pada Ivan karena senjata berjenis itu bukan untuk sembarang orang. Tetapi setelah Ivan bilang jika dirinya adalah seorang mantan sniper, si bos dengan segera membawa Ivan ke gudang senjata miliknya. Di sana Ivan meminta sniper yang memiliki jangkauan tembak minimal sejauh 1 km, 1 buah peredam, dan 3 peluru. Sehabis semua terpenuhi, si bos mengantarkannya ke lapang tembak untuk mengetes kemampuan Ivan. Alangkah terkejutnya si bos melihat kakek tua seperti Ivan bisa mengenai target dengan akurat. Apalagi bagian yang ia tembak adalah di antara selangkangan. Walau sudah puluhan tahun tidak pernah memegang senjata, keahlian Ivan sebagai sniper terbaik memang masih dominan. Senapan itu segera ia sembunyikan ke dalam lemari. Kebetulan, ibunya Katya baru pulang sambil membawa berondong yang ngaku tajir. Kedatangannya ini bukan untuk menjenguk sang anak, melainkan menagih sang ayah uang warisan dari menjual rumah. Sebab uang itu sudah keburu dipakai, Ivan dengan sabar bilang jika ia berjanji akan memberikannya nanti. Si berondong yang berada di ruangan sebelah seketika ikutan nimbrung saat mendengar itu. Kelakuan pemuda yang tidak tahu tata krama ini membuat Ivan marah besar. Alhasil ia pun mengusir si berondong bersama ibunya Katya. Keesokan hari, Ivan pun mulai menjalankan misi pembalasannya. Pertama-tama ia mendatangi tempat bermain catur seolah-olah dia ada di situ. Sehabis itu, Ivan melanjutkan misinya mengamati apartemen Boris. Ia dengan seksama memperhatikan suara burung berkicau. Apabila burung itu berkicau keras, artinya angin tidak berhembus kencang. Dengan demikian, Ivan bisa mengukur seberapa jauh offset peluru setelah diterpa angin. Ivan terus menunggu kehadiran para pemuda itu, sampai tiba saatnya di mana Ivan melihat mereka sedang pesta-pesta di dalam. Melihat Igor tengah memegang botol miras, ia pun segera menembak botol berisi sampahnya itu. Pecahan botol akibat tembakan tadi tepat mengenai alat reproduksi Igor. Ivan sengaja menembak botol miras dengan karbonasi tinggi itu untuk menyamarkan tembakannya. Kemudian ia pun membereskan semuanya dan menyembunyikan sniper di lemari. Dan Ivan pun kembali ke tempat nongkrong. Tak lama berselang ambulan datang untuk membawa Igor sedangkan Ivan pergi dari tempat itu. Peristiwa hari ini segera Nikolai selidiki. Herannya ketika ditelaah lebih lanjut, tidak ditemukan sama sekali bekas peluru. Lantas ia bertanya pada Boris dan Vadim mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua yang tidak tahu apa-apa menganggap kejadian barusan diakibatkan botol yang meledak. Nikolai lalu menanyakan pada mereka, apakah sebelum botol meletup, terdengar suara ledakan atau tidak. Namun yang Boris dan Vadim ingat hanya biji Igor yang sudah luluh lantah. Sang Kapolda yang masih tidak bisa menalar kejadian ini meminta Roman supaya menyelidiki kasus itu. Ia pun segera menanyakan si kakek tentang peristiwa tadi siang. Namun Ivan mengelak. Roman sudah menduga jika Ivanlah pelakunya. Meski begitu, ia masih perlu bukti kuat sebelum bisa menangkapnya. 1 minggu berselang setelah kejadian biji meledak, Ivan mulai kembali menjalankan misi. Dia melihat Boris yang mau pergi dengan mobil barunya. Ketika mesin mobil menyala, Ivan segera menembak tangki mobil. Ledakan barusan mengakibatkan Boris mengalami luka bakar yang sangat parah di bagian bokong. Sampai-sampai bijinya pun terbakar hingga weldan. Seperti biasa, Ivan kembali nongkrong bersama teman-temannya dan menghampiri kerumunan dengan wajah tanpa dosa. Akan tetapi Roman terus memperhatikannya seolah-olah mengisyaratkan jika si kakek harus berhenti. Di kemudian hari, Roman mengunjungi kediaman Ivan selagi si kakek keluar. Ia berpura-pura meminta agar Katya mengambilkannya air. Di sela-sela itu, ia mengecek lemari untuk mencari senapan. Ketika Katya kembali, Ivan melihat ada kunci apartemen tetangganya. Какой тетя Маша? Из 14-го дома. Марья Гавриловна. Она в деревню поехала. И скоро будет? Di tempat lain, Nikolai baru menyadari jika kejadian yang menimpa para pemuda ini pasti ulah Ivan. Apalagi ia juga mendapat kabar bahwa telah ditemukannya pecahan peluru di biji Igor. Si Kapolda pun segera memberitahu Vadim karena dia akan menjadi target selanjutnya.
Hal tersebut membuat Vadim jadi parno dan merengek minta tolong supaya dibawa pergi dari sini. Tetapi Nikolai yang keras menghiraukan permintaan Vadim sebab ia ingin anaknya belajar bertanggung jawab serta menghadapi realita yang ada. Sang ayah bisa sesantai ini karena si penembak tidak pernah membunuh targetnya. Satu-satunya yang dia bunuh hanyalah bibit yang tersimpan dalam biji berlapis skrotum. Nikolai langsung membawa beberapa polisi untuk mengecek rumah Ivan demi mencari bukti. Namun setelah mengecek seluruh ruangan, ia tak mendapatkan bukti apapun yang bisa digunakan untuk memenjarakan Ivan. Sialnya, tetangga Ivan yang menitipkan kunci datang di waktu yang tidak tepat. Ia meminta kunci itu sehingga membuat Nikolai curiga. Jangan-jangan Ivan mengeksekusi rencananya dari apartemen tersebut. Di sini Ivan langsung panik. Ia takut jika Katya harus tinggal sendiri dan menanggung beban sosial akibat ulah sang kakek. Nikolai pun membawa Ivan ke apartemen tetangganya itu. Para polisi segera mengecek semua tempat, termasuk lemari. Sniper itu ternyata sudah tidak ada dan itu membuat Ivan kebingungan. Setelah tidak menemukan apapun, para polisi memutuskan untuk menghentikan penggeledahan. Nikolai sempat mengancam Ivan sebab penggeledahan tanpa bukti ini bisa merusak reputasinya. Ivan membalas ancaman itu dengan berkata bahwa Nikolai sudah terlambat untuk menyelamatkan anaknya. Perkataan itu membuat si Kapolda mengira jika kali ini Ivan memutuskan untuk membunuh targetnya. Buru-buru ia pergi ke rumahnya, namun pintu terkunci rapat dan tidak terdengar suara Vadim. Terpaksa Nikolai menembak gagang pintu. Tembakan yang bersarang di perutnya itu ternyata berasal dari Vadim. Ia yang ketakutan teramat sangat mengira orang yang mengetuk adalah si pembunuh. Rasa takut yang berlebihan ini membuat Vadim kena mental sehingga Nikolai pun membawa sang anak ke rumah sakit jiwa. Di tempat lain, ternyata Ivan diberitahu jika sniper miliknya sudah berada di tangan Roman. Namun ia tidak akan mengatakannya pada siapa-siapa dengan syarat Ivan harus berhenti main hakim sendiri. Roman sendiri mentoleransi perbuatan Ivan karena mengetahui jika si kakek bukanlah orang jahat tetapi korban ketidakadilan.